Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel AR91. Kali ini saya akan menceritakan sebuah perampokan yang cukup fenomenal di negara Inggris, tepatnya pada awal tahun 1970-an, yang mana dalam perampokan ini telah menjadi perhatian pejabat penting, karena isunya di dalam berangkas yang dirampok terdapat dokumen dan foto-foto yang sangat rahasia. Dalam salah satu perampokan bank paling berani dalam sejarah Inggris, pencuri menggali terowongan di bawah lemari besi Lloyds Bank di London dan membawa kabur harta rampasan yang cukup besar. Sekarang, lebih dari 50 tahun kemudian, rumor dan teori konspirasi seputar pencurian terus diperdebatkan. Oke guys, ini adalah kisah perampokan di Baker Street. Selama awal tahun 1970-an, Inggris menghadapi kesulitan keuangan dengan pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Dunia kriminal bawah tanah mulai mencari cara untuk melawan tren, dan seorang penjahat bernama Anthony Gavin memiliki ide tersebut. Meskipun Gavin adalah seorang penjahat, dia bukan pencuri biasa. Dia pernah menjalani pelatihan militer di British Army Royal Fusiliers yang membuatnya disiplin dan cerdas. Gavin mendalangi rencana untuk membobol lemari besi di bawah cabang Lloyds Bank di 187 Baker Street, London. Lokasinya pas mengingat ide perampokan datang ke Gavin setelah dia membaca The Red-Headed League. Dalam ceritanya, detektif terkenal Sherlock Holmes yang tinggal di 221B Baker Street menunggu di lemari besi bank dengan harapan menangkap calon perampok yang berencana masuk dari bawah. Untuk mencapai prestasi seperti itu, Gavin tahu dia membutuhkan sebuah tim dan dia membutuhkan seseorang yang bisa memetakan lemari besi, ahli yang bisa membantunya menggali terowongan, dan terakhir, seseorang yang cukup pintar ahli dalam sebuah alarm. Mereka adalah Regina Tucker, Thomas Stephens, Mickey, Bobby Miles, dan terakhir, Benjamin Wolff. Anthony Gavin menugaskan Benjamin Wolff untuk menyewa sebuah toko yang hanya berjarak 2 pintu saja. Toko itu diberi nama Lisak. Jadi guys, toko itu dilengkapi dengan ruang bawah tanah yang diyakini sejajar dengan tingkat lemari besi bank dan dipisahkan hanya sejauh 40 kaki. Pada bulan Desember 1970, Tucker berperan sebagai anggota masyarakat Inggris yang kaya dan membuka rekening di Lloyds Bank dengan nama palsu, menyetorkan uang senilai 500 pound sterling. Dalam prosesnya, beberapa bulan kemudian, dia menyewa berangkas dan mulai memeriksa lemari besi dengan kunjungan rutin ke berangkas barunya. Tucker mengukur lemari besi dengan payung yang dibawanya dan memetakan detail ruangan dengan tepat, termasuk lokasi, lemari, dan furnitur. Sementara itu, Stephen mengumpulkan semua alat yang dibutuhkan tim, termasuk sumber rendah termal, dongkrak 100 ton, dan bahan peledak, untuk membantu menerobos lantai semen lemari besi. Pada akhir musim panas 1971, perbaikan jalan di daerah tersebut telah menyebabkan alarm berbunyi beberapa kali, sehingga akhirnya dimatikan. Ya, Anthony Gavin mengetahui hal itu, dan hal ini tentunya dimanfaatkan oleh Gavin dan kawan-kawan.
Penggalian dimulai dari basement toko Lisak dan berlangsung selama beberapa minggu dan mereka memilih untuk menggali pada akhir pekan. Jadi, mereka mulai menggali hingga menciptakan terowongan yang tepat di bawah lemari besi Light Bank. Anthony Gavin dan kawan-kawan menciptakan terowongan yang kuat secara struktural yang akhirnya membawa mereka tepat di bawah lemari besi bank. Ya, pada Jumat malam 10 September, mereka mulai berusaha membongkar bagian bawah lemari besi. Waktu mereka hanya sampai dengan hari Senin pagi untuk masuk dan mengambil jarahan sebanyak mungkin. Di sisi lain, Bobby Miles mengambil posisi di atap terdekat yang menghadap ke bank dan mengomunikasikan semua yang dia lihat kepada tim melalui walkie-talkie. Anthony Gavin dan kawan-kawan mulai bekerja dengan dongkrak 100 ton. Lalu mereka mencoba menggunakan tombak termal. Di saat itu juga gagal dan akhirnya mereka beralih ke pilihan terakhir mereka, yaitu bahan peledak. Di sisi lain, seorang penggemar radio amatir di daerah itu mulai mendengarkan percakapan walkie-talkie mereka. Dia mendengarkan saat Anthony Gavin itu masuk ke lemari besi. Jadi guys, tanpa sepengetahuan Gavin dan kawan-kawan, percakapan mereka didengarkan oleh seseorang yang bernama Robert Rowland. Robert mendengarkan melalui jaringan radio. Setelah mendengarkan ini, Robert Rowland tentunya menelpon polisi setempat sekitar pukul 11 malam pada hari Sabtu 11 September untuk memberitahu mereka apa yang dia dengar. Akan tetapi nih guys, polisi tidak mempercayai lalu menyuruh untuk merekam percakapan Anthony Gavin dan kawan-kawan setelahnya. Robert kemudian menelpon Scotland Yard secara langsung sekitar pukul 2 pagi dan memutar kasetnya. Kali ini polisi percaya dan memutuskan untuk bertindak, menghubungi semua bank di sekitar area, meminta mereka untuk segera membuka bank dan memeriksa berangkasnya. Pada sore hari, pada hari Minggu 12 September, petugas polisi berdiri di pintu lemari besi Light Bank di 187 Baker Street. Dan setelah melihatnya tanpa gangguan, mereka melanjutkan untuk memeriksa bank berikutnya. Pertanyaannya, kenapa polisi tidak masuk sedangkan Anthony Gavin dan kawan-kawan berada di dalam lemari besi? Karena berangkas besi sudah diatur terbuka pada hari Senin pagi, sedangkan polisi tiba pada hari Minggu. Jadi guys, pintu berangkas tidak dapat terbuka, padahal di dalamnya sudah habis dirampok. Setelah 30 jam di lemari besi, mereka melarikan diri dengan membawa uang dan dokumen senilai sekitar 500.000 hingga 3 juta pound sterling. Senin pagi, karyawan bank menemukan lemari besi telah dibobol dan melaporkannya ke polisi. Scotland Yard menempatkan lebih dari 100 detektif dalam kasus ini, dan penyelidikan dengan cepat membawa mereka seseorang yang bernama tentunya Benjamin Wolf. Pria yang namanya disewakan ke properti yang berjarak 2 pintu. Meskipun dia menyangkal mengetahui kejahatan tersebut dan dibebaskan setelah diinterogasi. Namun Benjamin diawasi secara ketat dan setelah mengumpulkan informasi lebih dari sebulan, Gavin, Tucker, Stephen, dan Wolf semuanya ditangkap pada awal tahun 1973. Dijatuhi hukuman atas kejahatan mereka. Semua dijatuhi hukuman 12 tahun. Kecuali Wolf yang menerima hanya 8 tahun penjara. Adapun Mickey dan kaki tangan lainnya yang tidak disebutkan namanya telah menghilang begitu saja lenyap. Polisi hanya menemukan sekitar 200.000 pound sterling dari jarahan yang dicuri.
Oke guys, setelah perampokan, desas-desus berkembang pesat. Teori beredar tentang korupsi polisi yang terkait dengan kasus tersebut, dan orang-orang mulai bertanya apa sebenarnya yang ditemukan Anthony Gavin dan kawan-kawan di brankas tersebut. Satu teori menyatakan bahwa mereka menemukan foto-foto yang sangat rahasia dari seorang putri kerajaan saudara perempuan ratu, serta foto-foto yang memberatkan dari seorang menteri kabinet. Jadi guys, kenyataannya bahwa banyak foto dan dokumentasi seputar penyelidikan polisi telah ditempatkan di bawah embargo di Arsip Nasional dan tidak akan dirilis hingga Januari 2071. Apakah ada yang ditutup-tutupi? Mengapa ini masih menjadi rahasia negara? Hanya waktu yang akan memberitahu. Oke guys, jadi itu tadi adalah versi kepolisian London dan di mana surat kabar memberitakan akhir dari pelarian Anthony Gavin dan kawan-kawan. Kita lanjut ke versi filmnya. Film pencurian Light Bank telah difilmkan dan berjudul The Bank Job. Film keluaran tahun 2008 ini telah merilis dengan lengkap dan sedikit diberi bumbu dramatisasi tentunya. Film yang dibintangi Jason Statham dan Saffron Burrow telah mendapat rating di IMDb sebesar 7,2. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke versi filmnya. Di dalam versi film The Bank Job, Anthony Gavin diperankan oleh seorang perempuan dalam film ini bernama Christy Love. Ya, Christy Love bertemu dengan seorang agen rahasia MI6 bernama Tim di sebuah bar. Mereka berteman baik dan mempunyai hubungan dekat. Tim menginfokan bahwa ada sebuah bank yang alarmnya telah dimatikan karena ada perbaikan proyek di jalan. Tim menawari Christy Love dan teman-temannya untuk mengambil kesempatan itu. Ya, tentunya merampok sebuah bank. Namun, tim meminta tolong terhadap Christy untuk merampok di bagian lemari besi brankas dan mengambil lemari yang bernomor 118. Di sana, tim memberitahu untuk mengamankan semua dokumen yang ada di lemari tersebut. Tentunya, Christy tertarik dalam penawaran itu karena tim menjamin kerahasiaan dan keamanannya. Tim juga memperbolehkan mengambil semua yang ada di brankas tersebut. Setelah itu, Christy lalu menemui sahabat lamanya yang juga seorang penjahat. Ia bernama Terry. Christy menawari dan menceritakan tentang perampokan itu. Terry pun setuju, lalu mereka mengumpulkan sebuah tim. Yang jadi pertanyaannya, mengapa agen MI6 mengetahui info tersebut? Lantas apa tujuannya? Ya, jadi gini guys, di tahun 1970-an, ada seorang tokoh bandit besar di London yaitu bernama Michael X. Pria kulit hitam itu telah membuat kota London kacau. Ia telah berbisnis narkoba dan membuka usaha ilegal di negara Inggris, yang mana telah menjadi ancaman oleh pihak kerajaan Inggris. Lalu, kenapa Michael X tidak ditangkap? Dalam upayanya, pemerintah Inggris telah berusaha menangkapnya. Namun, dalam sidang pra-peradilan, ia dibebaskan begitu saja. Lantas, mengapa? Ya, Michael X memeras semua jaksa dan hakim dan mempunyai beberapa orang terdekat yang mana mempunyai pekerjaan kotor. Yang pertama, kita sebut saja Pak Tua, lalu Nyonya V. Pak Tua menjalankan bisnis ilegal milik Michael mulai dari tempat hiburan malam. Lalu Nyonya V menjalankan bisnis. Lantas bagaimana kinerja mereka? Jadi guys, Pak Tua telah menyuap beberapa polisi dan Nyonya V ditugaskan untuk mengajak para pejabat ke tempat. Lalu di ruang kaca, para pejabat penting itu diambil fotonya dan info yang beredar. Ada seorang saudari ratu kerajaan yang pernah datang ke sana, dan ia tak luput dari proses foto yang diambil secara diam-diam itu.
Lalu, di manakah foto dan dokumen Michael X disimpan itu? Ya, benar, foto dan dokumen, ya, tepat ada di brankas lemari besi Lloyd Bank. Itulah permasalahan dari pihak pemerintah dan agen rahasia MI6 untuk memecahkan masalah itu. Karena jika menggunakan cara formal dan memeras langsung pihak Lloyd Bank, tentunya menyalahi undang-undang. Makanya, tim sebagai agen MI6 menggunakan cara ilegal, yaitu merampok lemari besi brankas. Jadi, selama proses pra-peradilan, Michael X dibebaskan begitu saja. Ia memeras seorang hakim dan jaksa. Singkat cerita, terkumpullah kelompok Christy Love dan Terry mulai merencanakan perampokan. Terry pun menyuruh rekannya untuk menyewa sebuah toko tepat 2 pintu di sebelah bank. Christy dan Terry juga berpura-pura menjadi nasabah bank dan masuk ke brankas besi bank untuk melihat-lihat keadaan di sana. Lalu Terry dan kawan-kawan mengadakan rapat untuk segera melakukan eksekusi dan mengumpulkan semua alat yang diperlukan. Dan Jumat malam, mereka melancarkan aksinya. Terry dan kawan-kawan telah menggali dan membuat terowongan sejauh 40 kaki. Dalam prosesnya, tim selaku agen MI6 telah berjaga di luar toko. Singkat cerita, Terry dan kawan-kawan telah berhasil menemukan sebuah titik yang mana di atas tersebut adalah ruangan lemari besi Lloyd Bank. Terry dan kawan-kawan lalu meledakkan untuk membuat sebuah lubang agar bisa masuk ke dalam brankas Lloyd Bank dan akhirnya mereka berhasil. Di saat berhasil, Terry memberitakan kepada rekannya yang berjaga di seberang gedung melalui komunikasi walkie-talkie, ia bernama Eddie. Di saat Terry dan kawan-kawan merayakan keberhasilannya membobol Lloyd Bank melalui walkie-talkie, ada seseorang bernama Robert tak sengaja telah mendengarkan percakapan mereka melalui jaringan radio lokal. Robert terus mendengarkan Terry dan Eddie berbincang. Robert pun mulai curiga terjadi perampokan di sebuah bank, karena Terry tidak menyebut alamat banknya. Di saat itu, Robert menelpon pihak kepolisian, dan kepala polisi bernama Miles hadir dalam kediaman Robert sambil mendengar percakapan Terry dan kawan-kawan. Lalu Miles, inspektur kepolisian, memerintahkan semua bank di London untuk membuka cabangnya. Semua polisi digerakkan pada waktu itu. Singkat cerita, polisi tiba di Lloyd Bank pada hari Minggu. Bersama petugas, mereka membuka cabang tersebut dan manajer bank melihat tidak terjadi apa-apa dalam pintu brankas. Karena manajer tidak bisa masuk pintu di setting terbuka pada hari Senin pagi. Padahal Terry dan kawan-kawan berada di dalam dan mendengar percakapan polisi dan manajer bank dari dalam. Akhirnya, polisi pergi, lalu Terry segera bergegas mengambil jarahan beserta Christy membuka brankas bernomor 118. Saat dibuka, benar terdapat foto yang tidak pantas. Para pejabat dan saudara ratu kerajaan lalu mereka kembali ke terowongan dan pergi melalui toko lesak melalui belakang toko basement. Di saat bersamaan, para agen MI6 menghadang Terry dan kawan-kawan, namun Terry menggunakan jenis kendaraan lain. Ia mempunyai rencana lain. Terry dan kawan-kawan pergi ke sebuah gedung dan membuka semua jaran mereka. Saat Christy melihat foto lebih jelas, semua tim melihat foto tersebut. Mereka takut akan keselamatan mereka karena sudah mengetahui foto-foto tersebut. Lalu, rekan Terry yang lain sepakat kabur dan membubarkan diri. Hari itu pun juga hasil jaraan pun dibagi. Tepat hari esok Senin pagi, Lloyd Bank gempar dan semua polisi dan wartawan menuju ke sana. Di sisi lain, tim agen MI6 kehilangan jejak Christy, padahal Christy sudah berjanji untuk memberikan foto-foto itu terhadapnya. Jadi guys, kemanakah Terry dan Christy berada? Ya, Terry dan kawan-kawan yang berjumlah 4 orang sepakat untuk bersama mereka menyewa sebuah hotel untuk bersembunyi di sana. Singkat cerita, Pak Tua menelpon Michael X memberitakan tentang Lloyd Bank telah dirampok.
Pak Tua memanggil para polisi korupsi yang telah disuapnya untuk berkumpul mengadakan rapat. Pak Tua mengatakan ia juga telah menyimpan sebuah buku merah catatan para polisi yang ia telah suap dan nominalnya. Jadi guys, Pak Tua ini juga menyimpan sebuah buku rahasia di Light Bank yang mana isinya terdapat catatan nama para polisi yang telah ia suapnya. Tentu, para polisi itu risau dan segera mencari Terry dan kawan-kawan untuk menangkapnya. Yah benar, Dave dan Eddie tertangkap di sebuah bengkel milik Terry dan meninggalkan nomor telepon kepada resepsionis. Mereka dibawa ke sebuah tempat. Para polisi korup ini lebih cepat menangkapnya daripada ditangkap oleh Inspektur Miles. Lalu Dave dan Eddie disiksa untuk menanyakan keberadaan buku merah tersebut. Singkat cerita, Terry pun menelpon Pak Tua melalui telepon umum dan mendengar rekan-rekannya disiksa. Pak Tua mengatakan untuk menyerahkan sebuah buku hasil perampokannya. Padahal si Terry ini tidak tahu menahu tentang buku merah tersebut. Terry lalu bergegas kembali ke mobil van untuk memeriksa jarahannya dan mencari buku tersebut. Dan benar, Terry menemukan buku tersebut dan memelajarinya. Lalu, Terry menyuruh Christy menelpon tim agen MI6 melalui telepon umum untuk mengadakan pertemuan di sebuah stasiun kereta api. Sampai di sana, Terry datang dan ia membuat sebuah perjanjian bahwa ia akan menyerahkan semua foto skandal tersebut asalkan Terry dan kawan-kawan diberikan surat dan paspor baru dan menjamin bahwa mereka mempunyai kebal hukum. Tim selaku agen MI6 pun menyetujuinya. Di saat kembali ke hotel, Terry dan kawan-kawan memeriksa buku dan sebuah koran. Ia mengetahui bahwa buku itu buku kotor. Ia lalu mencocokkan dengan kepala Inspektur Miles yang menyelidiki kasus Light Bank. Namun nama Miles tidak ada di buku tersebut. Terry meyakini bahwa Miles merupakan polisi yang baik. Ia pun mempunyai ide. Ya, Terry kembali menelpon Pak Tua bahwa ia akan menyerahkan buku merah tersebut. Keesokannya, tepat pukul 11 siang di sebuah stasiun kereta api. Ia kembali menyuruh Christy untuk menelpon tim agen MI6 untuk menyiapkan dokumennya. Besok tepat pukul 11 di tempat yang sama. Lalu Terry menyuruh rekan yang lain untuk menemui Inspektur Miles di kantor polisi Scotland Yard. Jadi guys, Terry ini pintar. Ia menempatkan Pak Tua bersama polisi kotor, lalu agen MI6 dan Inspektur Miles beserta polisi yang lain bertemu di sebuah stasiun kereta api di saat bersamaan. Terry dan Christy datang awal tepat pukul 10.55 bersama juga tim agen MI6 yang lain. Pak Tua datang tepat waktu, namun Inspektur Miles dan pejabat pemerintahan yang menyerahkan dokumen paspor Terry datang terlambat. Saat Pak Tua melihat dari kejauhan, ada yang tak beres. Ia berlari bersama polisi korupsi yang lain untuk kabur bersama Eddie yang ditawannya. Pejabat tinggi pemerintah datang dan mereka sepakat untuk merahasiakan foto skandal tersebut. Setelah itu, Terry berlari mengejar Pak Tua lalu menghajarnya. Terjadi perkelahian di sana. Dan yang ditunggu tiba, Inspektur Miles bersama polisi datang. Naasnya, Terry pun ditangkap. Namun agen MI6 tim memanggil Inspektur Miles untuk melepas Terry dan kawan-kawan, karena ia sudah mempunyai surat yang kebal akan hukum. Di saat dilepas, Terry memberikan buku merah kotor itu dan memberitahu bahwa banyak polisi yang korupsi di London yang harus ditangkap. Dan Inspektur Miles menyetujuinya. Lalu melepas Terry dan kawan-kawan, Terry pun bebas. Akhirnya, Inspektur lalu menangkap Pak Tua beserta polisi kotor tersebut. Oke guys, jadi itu adalah kisah ringkasan cerita alur dari film The Bank Job, sebuah pencurian yang fenomenal di London di Baker Street, dan hingga saat ini belum terungkap kebenarannya.